Oke teman-teman, ini kita mau sampai ke McD yang kemarin saya pernah singgah makan di situ ya. Itu ada McD itu sekitar 50 meter dari sini. Nah tuh dekat dengan lampu merah ini. Saya udah sampai di daerah Cirebon, jadi agak sedikit lumayan cepet waktunya. Dikarenakan juga bukan hari masuk kerja ya, dan ini masih momentum Idul Fitri. Meskipun Idul Fitrinya ini udah masuk ke hari raya keempat teman-teman. Biasanya kalau hari raya keempat itu beberapa orang ataupun karyawan sudah masuk kerja ya. Tapi kebanyakan orang masuk kerja itu sampai hari Senin. Nah kemungkinan puncakmu arus balik itu pas besok hari Ahad teman-teman. Itu rame banget. Oh ya satu lagi, kemarin saya lihat di kalender itu ternyata hari Senin juga masih tanggal merah. Ada dua kemungkinan untuk arus balik itu di hari Ahad sampai dengan hari Senin ya. Hari Senin itu rame itu kira-kira. Nah kalau McD kemarin saya makan di situ, cuman saya udah nggak lagi lah, karena kalau saya makan di situ saya sama aja mensupport Israel untuk membunuh saudara-saudara saya yang Muslim di Palestina sana teman-teman. Oh ya, kita beruntung ya teman-teman ya, masih bisa merayakan hari raya Idul Fitri dengan nyaman, tentram dan adem ayem begini. Cobalah kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang seiman itu yang berada di Palestina. Mau merayakan Idul Fitri tapi dengan hati yang ketakutan ataupun suasana yang mencekam, betapa susahnya di sana untuk menikmati ibadah ya, karena selalu dihantui oleh Zionis Israel. Alhamdulillah ya, perjalanan saya cukup lancar meskipun bisa dibilang saya agak sedikit sakit hati ya. Bukan sakit hati sih, nyesek gitu di dada, dikarenakan handuk kesayangan saya tuh hilang. Aduh, merek apa lagi saya lupa mereknya. Kalau misalkan saya tahu mereknya itu saya beli aja di online, karena itu kainnya enak banget buat meresap air. Kalau mandi tuh sedikit beda gitu dengan handuk-handuk yang dijual di pasaran saat ini. Lama banget, gila. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things Belum lagi hijau coy, as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. buset. Way back a year. Nah ini yang paling unik ya teman-teman ya. Kalau kalian ya yang melakukan perjalanan mudik tuh biasanya kalau orang yang bawa box-box dari kardus gitu ada tulisannya tuh. Kayak contoh nih, kita deketin ya. Ibu anakmu apa nih? Ibu anakmu pulang biar telat asal tidak terlambat. Mantep banget bang, berkelas banget cuak. Yang penting pulang, biarlah terlambat. Gak apa-apa. Each and every day, the past is where it stays. Way back a year ago. Gila lama banget ya lampu merahnya. Nah kita udah mau masuk ke kota Brebes teman-teman. Setelah nanti kita ngelewatin di sini, itu nanti ke depannya itu udah Brebes, dan Brebes itu semakin masuk ke Brebes tuh cepet-cepet aja gitu ganti kota lain gitu. Misalkan Brebes ya, itu udah masuk Brebes, nanti tiba-tiba udah masuk Pekalongan aja. Nah, nanti kalau udah masuk Pekalongan tiba-tiba masuk kota Tegal gitu. Cepet banget. Tapi bukan Pekalongan sih, Brebes itu Tegal dulu ya. Nanti masuk Brebes tiba-tiba udah Tegal aja. Nanti setelah itu masuk lagi kota Pekalongan. Nah Pekalongan nanti masuk lagi kota Kendal. Nanti kota Kendal, nah disitulah saya nanti milih yang jalur hutan ya teman-teman ya, Weleri. Nanti di Weleri ini kita nggak tahu, nanti bakalan buka Google Map ya, karena saya belum pernah lewat situ. Kalau saya lewatin daerah Secang, ya Ambarawa itu ya, itu biasanya macet teman-teman. Saya makanya nggak srek lewat situ. Ada dua opsi sih, antara lewat Weleri, terus yang kedua saya juga lewat yang Semarang, tapi nanti di pertigaan mau masuk ke Ambarawa itu saya lurus aja mau ke Boyolali teman-teman. Cuman kalau ke Boyolali saya muter lagi tuh mah. Weleri kan daerah hutan tuh, nanti tembusnya ke Temanggung,
Nah kalau udah masuk Temanggung tuh saya udah hafal teman-teman, karena saya udah pernah ke sana juga dua kali. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Kita belok ke kanan teman-teman. Ini kita sudah berada di daerah mau masuk perbatasan antara Cirebon dengan Brebes. Kita udah melewati kota Cirebon ya. Kota Cirebon itu agak males ngelewatin kota itu sebenarnya. Aduh, capek banget ya, gila. Barulah masuk di pertengahan jalan ini baru kerasa banget capeknya, swear. Awal-awal pas masih di daerah Karawang itu saya masih semangat itu melakukan perjalanan touring ya. Masih fit lah badan saya. Kalau sekarang ini itu saya tuh, waduh, badan tuh udah mulai lemes nih. Tapi kalau udah sampai kos-kosan, capeknya tuh hilang gitu loh. Aneh kan? Ketika di perjalanan ada capek, tapi capeknya tuh double ya, karena saya juga sakit juga, hati saya nih agak nyesek karena handuk kesayangan saya hilang. Bangke, gimana ini? Gak apa-apa, kita beli lagi aja bos. Di tengah jalan loh berhentinya, gila nggak tuh orang? Ini ada kambing nih. Kambing siapa itu? Rata-rata para pemudik itu ya berasal dari Jawa Tengah, dikarenakan di Jawa Tengah ini ya, mohon maaf ya sebelumnya ya, bukan saya menjelek-jelekkan, memang di sini tuh pemasukan orang-orang di sini agak susah teman-teman. Saya juga kurang tahu kenapa alasannya agak susah, tapi sekarang ini fenomena yang terjadi, pabrikan-pabrikan ataupun ya perusahaan gitu, pabrik ya, itu pada pindah teman-teman dari daerah ibu kota Jabodetabek, Karawang, itu pada pindah ke Jawa Tengah, karena kan di sini tuh untuk menggaji para buruh ataupun para pekerja agak sedikit murah, jadi nggak banyak demo, nggak banyak ini, yang penting bisa dapat kerjaan. Tapi kalau di daerah Jabodetabek ya you know lah gimana, di sana kan mereka gaya hidup mereka yang tinggi soalnya. Halo teman-teman, nih sekarang mau isi bensin lagi. Kita ngisi bensin Pertalite aja di sini. Ini di depan PT Sido Agung Agro Prima. Kita mau nyobain beli Pertalite. Untuk menghemat biaya kita pakai Pertalite aja ya, untuk keseluruhan perjalanan kita, baik pergi maupun pulang. Ini kita isi lagi 38 ya. Buka dulu sarung tangan biar gampang ngambil duitnya. Kita isi 38 teman-teman, biar kembali 2000. 38 kita isi bensin, karena kalau kita ngisi campur-campur gitu, kadang ngisi Pertalite, kadang Pertamax, saya agak susah nanti buat ngitung-ngitung biayanya. Pertalite 38 bang, 38 yoi. Semoga aja pas ya teman-teman ya. Nah pas, kembali 2000. Makasih bang. Yo, udah selesai isi bensin ya. Nah sekarang kita pengen OTW lagi teman-teman. 38 pas. Tapi sebelumnya saya pengen ngecek dulu nih, apakah tadi tangkinya udah saya tutup atau belum. Takutnya belum saya tutup ya. Saya sering lupa itu nutup tangki bensin. Udah kenceng. Jangan sampai kita lupa nutupnya sehingga minyaknya berceceran kemana-mana. Saya yang rugi. Jadi pengeluaran bensin kita 38 kali 2 16, berarti sekitar 46 ya. 38 60 kan, 60 70 8 tambah 8 8 tambah 8 itu 16 kan, 6 ditambah 6 60,
76 ya teman-teman ya. Bensin kita penggunaannya 76.000 teman-teman. Itu hanya untuk balik aja. Kemarin pas berangkat kita habis bensin itu sekitar 85.000 teman-teman. Ini sekarang saya udah masuk ke Brebes ya, tepatnya di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Ini mau belok ya truk ini ya, biarin belok dulu. Belok lah bang, pos-poskan lah belok. Aduh abang ganteng, jangan ngerokok bang, kena mabusnya. Aduh cewek nih, kampret. Nah kalau misalkan saya pengen masuk ke Bumi Ayu ya, itu kalau ke Bumi Ayu saya di persimpangan kereta api ini saya belok ke kanan. Cuman saya nggak mau lewat situ teman-teman karena bosen lewat situ. Pas perginya aja kita lewat situ ya, tapi kalau pas pulang kita lewat jalur lain supaya tidak terlalu membosankan teman-teman. Nah ini kita ngelewatin Weleri, kita lurus aja. Kalau mau ke Bumi Ayu silahkan belok ke kanan nih. Belokan yang di sini nih saya maksud. Kemarin pas berangkat saya lewat sini teman-teman, yang dari arah situ. Cuman di situ, aduh nggak dulu lah, skip. Next time baby. Nah, ini kita lurus aja sampai tembus ke Weleri teman-teman, daerah Kendal. Ini saya terhitung cepat ya sampai di daerah sini jam segini. Saat ini kalau saya terka-terka dari posisi matahari ini udah sampai jam setengah 12 ya, ataupun jam 12 siang, karena posisi matahari sebentar lagi berada di tengah-tengah ini. Halo teman-teman, nah ini sekarang klakson saya nggak bisa berfungsi nih teman-teman. Rusak kayaknya. Ini kalau nggak ada klakson nih agak parah ini. Gimana saya pengen mengklakson para pengendara yang on ya. Awas ada orang depan. Nih kemana truk nih? Ini klaksonnya nggak ada lagi anjir, piye. Aduh klakson saya mati teman-teman. Kalau mati begini susah nih buat ngelaksonin orang. Saklarnya putus kayaknya ya, atau gimana nih. Oke teman-teman, nih sekarang kita udah masuk ke daerah Kendal ya. Ini mau naik ke bukit apa namanya itu, ke Gringsing. Di sini dingin ya, adem. Soalnya banyak pohon ini, banyak hutan kanan kiri. Nanti di depan situ kita udah masuk Gringsing buat mampir sholat zuhur sama kita kodok sekalian asar ya. Di sini kayaknya agak macet nih teman-teman. Iya. Ada portal ya teman-teman. Kalau truk yang lebih dari 2,3 meter itu nggak bisa lewat sini. Takutnya dia kena remblong ya, bisa mengakibatkan kecelakaan ataupun nabrakin orang yang ada di depan. Makanya dikasih pembatas itu. Kalau yang truk itu lewatnya lewat sebelah sini teman-teman. Jadi agak menanjak, nggak terlalu terjal itu jalanan. Yang bisa lewatin daerah ini adalah jalur yang langsung turun agak nurun ini, itu yang kendaraan SUV, mobil pribadi, mobil pick up. Sedangkan truk-truk yang sama angkutan umum lainnya kayak gini, elf gini, nggak bisa masuk teman-teman, dilarang lewat sini ya. Tapi kalau dari arah sana, arah timur ke arah barat itu bisa teman-teman, karena dia menanjak ya. Kalau yang menurun ini kendaraan lebih tinggi dari 2,3 meter itu nggak bisa lewat. Motor ya pasti bisa lah teman-teman. Sini tuh biasanya mengakibatkan rem itu bisa ngeblong. Jadi kita pakai engine brake aja di sini. Aduh, saya udah nggak tahan ini, pengen buang air teman-teman. Oke, sekarang ini sudah pukul 1:30 ya. Jam 1.32 tuh tadi saya lihat 42 atau gimana ya, saya kurang ingat juga jam berapa tadi pastinya. Yang jelas ini udah 1:30 teman-teman, 1:30 lebih ya. Bentar lagi mau jam 2 ini.
Jadi kita jadwalnya agak lebih cepat dari biasanya, dari jadwal yang kita setting di awal. Tadi waktu perjalanan itu kayak saya pas masih di Lenteng Agung, jadwal saya nyampe di daerah sini itu sekitar pukul 14.32 ya, atau 14.40. Tapi saya lebih cepat sedikit, jadi jam kedatangan saya di sini pas jam 2. Lebih cepat 30 menit teman-teman. Itu dikarenakan saya tidak ada mampir sama sekali kemana-mana, hanya jalan terus sampai motor saya ini tidak bisa lagi, klaksonnya tidak berfungsi teman-teman. Ini saya tekan-tekan ya klaksonnya ya, dia tidak menyala teman-teman, tidak bersuara. Dan juga lampu tembak saya ini malfunction ya, kayaknya rusak juga, pengen diperbaiki kalau udah sampai di kota Jogja teman-teman. Banyak banget ini penyakitnya kalau udah perjalanan touring begini. Tadi pas masih ganti oli, pas di Planet Ban itu masih normal ini. Motor saya masih bisa klakson, masih bisa lampu tembak. Tapi ya semenjak masuk di daerah mana ya tadi ya, saya lupa ingat, daerah Tegal kalau nggak salah ya. Antara Tegal atau daerah Pemalang ini. Nah itu motor saya klaksonnya udah tidak berfungsi lagi, sama lampu tembaknya udah tidak menyala lagi teman-teman. Ya mau diapain lagi ya. Kalau udah begini siapa yang bisa disalahkan ya. Saya juga nggak habis pikir ini bakalan begini. Klakson motor saya ini nggak berfungsi nih. Saya tekan-tekan ya, nggak nyala dia suaranya, not. Tapi lampu sen kanan kiri, lampu sen saya masih berfungsi ya, masih normal. Cuman ininya aja yang tidak berfungsi lagi teman-teman. Nah kita mampir sholat di sini teman-teman. Ini Masjid Baitul Muttaqin. Nah ini dia nih. Kita sholat di sini, langganan saya ini mah. Kita sampai mau mandi dulu saya di situ. Kalau kemarin nyampe di sini maghrib ya teman-teman ya. Sekarang saya nyampe sini pukul 2 siang. Kita mau mandi dulu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Konan Indo. Nah sekarang saya sudah melipir ya, maksudnya mampir di masjid Baitul Muttaqin. Ibunya masih ingat sama saya. Kalau kemarin saya datang ke sini pas malam-malam ya, maghrib. Kalau sekarang saya udah nyampe sini jam 2-an. Mau ke Jogja. Kita dingin terus makanan kita panas. Gila. Kalau habis makan, habis mandi, makan tuh pasti keringetan ya. Habis ini kita tinggal sholat jamaah takhir. Jamaah takhir atau jamaah takdim ya? Yang saya bilang ya, kalau kalian berpergian kemana-mana jangan lupa bawa tisu. Itu kunci utama sih. Apalagi kalau kalian berpergian jauh ya, touring gitu kan, jangan lupa bawa tisu. Itu aja. Karena tisu itu penting buat bersihin pisau biasanya kalau pisaunya udah kena debu dari roda ban yang ada di depan kita tuh kendaraan. Sholat dulu ya teman-teman ya, nanti kita sambung lagi kalau udah selesai sholat, karena saya lagi pengen ngademin badan dulu, panas banget. Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Konan Indo. Nih sekarang saya mau lanjut lagi perjalanan ya dari Masjid Baitul Muttaqin yang biasa saya mampir. Ini udah kedua kalinya saya mampir ke sini.
Ini starternya udah nggak bisa lagi juga diengkol, harus diengkol teman-teman. Jadi motor saya ini udah nggak bisa di starter lagi elektrik, harus diengkol. Oke. Ini ada ibu. Mas, uang kecil saya nggak ada, tinggal 50. Kapan-kapan Pak ya. Ibunya sampai hafal sama saya coba. Oke teman-teman, ini saya punya 2 HP ya, tapi HP yang satu itu pakai datanya nggak ada, jadi saya nggak bisa lihat Google Map. Dan satu lagi dicas teman-teman. Dulu jalannya nggak segede ini ya, dulu agak sempit teman-teman. Mungkin sekarang udah diperlebar ya, sebelum eranya Ganjar itu berakhir. Ini kita belok ke kiri teman-teman. Tadi kita makan 2 kali ya. Yang pertama itu 14.000, yang satu lagi kita makan sekitar 15.000 teman-teman. Jadi totalnya itu 29 ya. Aku nggak ada klakson, jadi nggak bisa ngelakson nih. Klakson saya mati teman-teman. Lampu tembak saya juga mati nih. Saya kalau nemu SPBU pengen melipir dulu ke SPBU buat ngisi bensin teman-teman. Karena bensin saya tinggal berapa nih? 3 balok. Nih kita udah masuk ke daerah Kendal ya teman-teman. Tujuan kita adalah ke kota Temanggung dulu, habis itu baru nanti tembus langsung ke Jogja. Nah ini kita lurus ke sana teman-teman. Kita menuju Waleri. Bang, di depan tuh ada pom bensin nggak? Depan ada ya? Oh ya. Sebelum masuk perkampungan pengen isi dulu, takut di sana nggak ada. Gimana? Sebelum masuk ke daerah pelosok-pelosoknya itu kan nggak ada kan? Nggak ada. Ini kita udah mau hijau bentar lagi teman-teman. Yuk. Saya nggak bisa klaksonin orang ya, karena ini motor saya klaksonnya mati teman-teman. Kita pelan-pelan aja, nyari pom bensin dulu guys. Di mana ada pom bensin ya? Pom bensin kita ngisi sekitar 29 lah ya, soalnya masih ada sisa 3 balok ini teman-teman. Moga aja di daerah sini nggak hujan ya, saya takutnya hujan. Kalau hujan mah ribet lagi ini mah, saya harus pakai plastik, harus ganti sepatu, pakai sendal, ganti helm, terus pakai jas hujan. Aduh. Nah kita di sini teman-teman. Pertalite motor di mana bosku? Nah di sini nih Pertalite motor. Kita ngisi dulu bos, sekitar 27-29 lah. Pertalite bang, 29 aja. Ya. Aku kalau ke Jogja lewat sini aman nggak maghrib bang? Aman. Pakai yang 100 deh. Sekarang rame mas. Yes. Kalau yang di Ambarawa kemarin kapok aku, macet banget. 29 berarti kembali. Oke. Kasih bang. 71. Oke bener. Yup. Ini SPBU. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini rute pertama kali saya lewat sini ya. Moga aja saya nggak kesasar teman-teman. Karena Google Map saya nggak ada ini. HP saya lagi di charger ya. Motor juga nggak bisa nyala kalau nggak di engkol. Kampret lah emang. Ada-ada aja kalau touring nih. Mana handuk saya hilang lagi di jalan. Oke, kita lanjut. Saya nggak ngerekam pakai GoPro 8 dulu ya, karena pengen menghemat penyimpanan. Ya Allah, jangan sampai hujan ya Allah. Saya nggak mau kena hujan ini. Kalau hujan mah ribet ya Allah. Jangan sampai Engkau turunkan hujan di perjalanan sampai saya datang ataupun tiba di kota Jogja. Kalaupun hujan ya Allah, ya turunkanlah yang gerimis-gerimis kecil-kecil gitu. Jangan sampai gede-gede banget. Bingung saya pengen lewat di mana nih.
Kita mulai perjalanan kita menuju Wellery. Maksud saya lewat Wellery ya. Ini kali pertama saya lewat sini teman-teman. Ini tuh jalur seperti jalur kalau kita dari mana? Dari arah Dieng mau pulang ke Jogja, tapi lewatin jalur Borobudur itu loh teman-teman. Areanya jalannya ruas jalan nggak terlalu lebar, sempit, terus banyak kendaraan. Ya hujan coy. Gimana nih coy? Oh iya, satu lagi yang pengen saya omong nih. Tadi saya isi bensin itu 29.000 teman-teman. Jadi total keseluruhan isi bensin saya itu 3 kali ya, dengan jumlah 38 satu kali, 38-nya 2 kali. Terus yang terakhir ini 29.000 satu kali. Jadi selama rute perjalanan pulang ke kota Jogja saya udah 3 kali mengisi bensin Pertalite ya. Totalnya 38 kali 2 76 ditambah 29. Total pengeluaran saya adalah 105.000. Bisa dibilang irit ataupun tidak itu tergantung ya. Nah, jalur-jalur yang seperti ini nih yang bikin saya agak trauma teman-teman. Dikarenakan agak menikung ya. Kita main santai aja lah. Soalnya saya juga tahu diri ini ban motor saya udah gundul, udah harus diganti ini. Kemungkinan besar kita menggantinya nanti ya teman-teman, kalau udah sampai di kota Jogja dulu. Jalurnya mantep ya. Kalau siang ini keren lagi nih. Salahnya saya berangkat ke sini sore-sore, jadi agak sedikit takut. Mantep bener daerah sini teman-teman. Ban motor sudah gundul, dipaksa nikung-nikung. Kalau kering mah aman, kalau basah udah assalamualaikum. Wih, lumayan cakep Jo, cakep banget di sini alhamdulillah sih. Ini mengingatkan saya kayak jalurnya Trenggalek ya. Trenggalek dari arah Ponorogo mau ke arah mana itu? Tulungagung lewat Trenggalek. Ya 11-12 lah kayak gini. Namanya jalur selatan kan dia jalur yang membelah gunung teman-teman. Sorry nih saya nggak bisa klakson teman-teman ya, karena klakson saya rusak. Aduh, ada-ada aja ini kalau touring begini. Udah ban kita gundul, handuk kita hilang, terus apalagi klakson kita nggak nyala, lampu tembak kita nggak nyala. Kalau perjalanan agak cerah begini masih enak ya, bisa ngeliatin jalan. Kalau udah gelap tuh aduh, say no deh. Ini selain seperti jalur dari Ponorogo mau ke Trenggalek, ini juga seperti jalur dari kota Pare ya, dari Pare Kediri itu mau ke arah Batu Malang. Persis banget, tapi Batu Malang itu dia lebih sempit jalurnya. Ini masih agak lebar lah, lumayan lebar ini. Loh kan saya mau nyalip, mau kasih klakson nggak bisa teman-teman. Itu aja sih yang bikin saya agak was-was ya. Ini belok-belok begini tuh bikin kita nggak ngantuk ya. Kalau yang di Pantura itu, aduh, yang di jalur Pantura tuh memang enak sih teman-teman, cuman bikin ngantuk karena lurus aja. Pokoknya Pantura itu lurus semua teman-teman, enak banget. Cuman ya itu kelemahannya ngantuk. Kalau jalur seperti ini tuh ya kayak ini kita Valentino Rossi, cornering teman-teman. Tapi jangan ditiru ya, karena itu bannya memang khusus dan juga sirkuitnya itu ya menggunakan aspal yang berkualitas. Ini mah aspal apa ini? Ini aspal asal jadi teman-teman. Aspalnya asal jadi, yang penting anggaran cair, terus dapat komisi juga kan. Tuh banyak bolong-bolong juga di sini. Ya kita sebagai pengendara ataupun pengguna jalan raya begini harus pikir-pikir lah risikonya kalau mau corneringan. Jangan atuh ya, jangan cornering mah. Udah jatuh-jatuhnya udahin aja, udah kan, jangan diteruskan. Masih mau melanjutkan hidup teman-teman. Jadi kita nikmati aja perjalanan kita. Tadi saya nemu ada angkot yang mogok ya di belakang tadi itu. Itu dikarenakan memang tanjakannya agak apa sih istilahnya tuh, menjulang tinggi gitu. Jadi mobil-mobil yang tenaganya nggak responsif itu kurang bisa nanjak. Dan saya juga harus hati-hati nih kalau di depan saya ada mobil yang nggak bisa nanjak. Waduh, itu jadi masalah gede itu buat saya yang di belakang mobil itu. Apalagi di depan saya ini kan ada truk begini nih. Ini harus ekstra attention kita mah. Momentum seperti ini tuh tidak akan terulang lagi untuk kedua kalinya. Tapi bisa aja terulang, cuman bisa berbeda suasananya. Mungkin
suasananya bareng sama anggota keluarga kita yang baru gitu ya, istri. Ini kan saya masih jomblo ya, jadi saya kalau touring itu ya sapena edewe gitu, semauku aja, kapan aku mau berangkat, kapan aku mau istirahat gitu. Tapi kalau udah punya anak dan istri ikut touring juga satu motor dengan kita, ya kita harus menyesuaikan keadaan dan situasi. Istri kita pengen makan, meskipun kita belum lapar ya, masih kenyang, ya mau nggak mau, suka tidak suka kita harus ikut teman-teman, karena untuk menjaga perasaan pasangan kita ataupun keluarga kita gitu. Kena mata anjir. Itu tadi rokoknya gila, hampir aja abunya masuk mata gua. Aduh, gimana orang ini yang berkendara sambil ngerokok itu buat apa coba? Memang sih kalian alasannya buat ngilangin ngantuk ya, tapi kantuk kalian hilang, orang lain yang kena masalah gitu. Tadi mata saya hampir kelilipan itu gara-gara asap dari ataupun abu dari rokok itu ya. Waduh, itu jalurnya enak banget itu. Menggoda sekali untuk lakukan cornering. Waduh, enak banget. Berarti bener ya, jalur ini tuh dingin gitu. Dan memang dingin teman-teman di sini tuh. Enak banget. Dingin, sejuk, terus adem gitu, nggak panas. Saya nggak habis pikir ini, belum bisa memprediksi bagaimana dinginnya ini jalur kalau misalkan kita lewati di malam hari ataupun menjelang malam itu ya. Apalagi kalau subuh teman-teman lewat sini. Beuh. Muka gile, sampai menggigil itu kayaknya bulu kuduk lewat sini tuh. Tadi saya sempat agak ini sih, agak panik. Kukira di sini sepi teman-teman, ternyata agak ramai ya. Perasaanku tidak seperti yang aku kira. Kalau begini mah lain kali kalau ada kesempatan saya touring lagi nih di kemudian hari atau di momen-momen tertentu, kalau perjalanan pulang lagi saya lewat sini terus nih teman-teman, karena memang adem sih, enak banget. Dan lebih bagusnya kalau saya berangkat dari Jakarta itu pada pukul 3 pagi ya, sebelum sholat subuh saya udah harus OTW. Ini kita mau belok ke kiri teman-teman, kita ke Banjar Parakan. Nah, kita udah belok ke kiri. Ini perekaman sudah 11 menit ya, semenjak kita masuk ke jalur Waleri ini dari arah Gringsing. Udah 11 menit nih. Saya usahakan video yang jalur ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar penjelasannya, sehingga kalian-kalian yang mendengarkan saya berceramah ini tidak suntuk dan tidak ngantuk, sehingga kalian skip ataupun lanjut ke video orang lain. Nah, jadi saya nggak dapat AdSense teman-teman. Ya, untuk mengenai AdSense ya, pembahasan AdSense gitu, pendapatan dari hasil YouTube yang kita posting, kita upload ke platform YouTube. Saya sangat tidak merekomendasikan kalian untuk menambahkan lagu atau audio yang kalian comot dari YouTube ataupun dari channel-channel orang lain. Itu dikarenakan YouTube dia sekarang agak ngeselin memang. Jadi saya sangat merekomendasikan kalian untuk membuat video kalian itu tanpa audio, sehingga kalian bisa menikmati ataupun menghasilkan pendapatan dari video yang kalian posting di YouTube itu. Ini kita muterin bundaran ya, ternyata mudah aja ini kita ngelewatin sini cepet ya teman-teman. Ini jadwalnya kita sampai di kota Jogja ini sekitar jam 7 lah kita sampai di Jogja ya. Kita berangkat dari Jakarta itu pukul 5:30, sampai di Jogja kemungkinan besar jam 7 maghrib ataupun jam 7 sore. Oh ya, tadi yang mengenai pembahasan YouTube nih, saya udah capek-capek kan ya teman-teman ya, bikin vlog ataupun bikin konten gitu sampai 25 menit, bahkan ada yang sampai 45 menit. Itu setelah diupload memang tidak ada ini notifikasi klaim hak cipta gitu ya, tapi setelah seminggu kemudian ataupun jarak 3 hari ataupun 5 hari pasca kita upload itu video di YouTube, nanti akan ada itu notifikasi klaim hak cipta, copyright gitu ya. Mau saya delete yang udah nonton banyak gitu. Oke teman-teman, kembali lagi kita ngomong dan ngoceh di sini bersama Conan Indo di channel saya. Conan Indo ya. Maksudnya bersama saya Alfat di channel saya Conan Indo. Nah, pada kesempatan hari ini saya udah masuk ke pasar di daerah, ini daerah mana ya? Tadi saya ngambil jalur Waleri ya. Ini kayaknya udah masuk daerah Pasar Candiroto, Kabupaten Temanggung.
Aduh, kenapa saya ngomong lagi nih teman-teman? Tadi saya udah ngoceh panjang lebar sampai 30 menit saya menjelaskan tentang apa-apa yang pengen saya utarakan gitu. Ternyata kamera GoPro 4 saya itu mati, baterainya habis, dan saya harus melipir dulu ke pinggir jalan untuk ganti baterai baru yang habis di charger ya tentunya. Tadi saya sampai di mana nih ngomong nih? Aduh, saya juga nggak tahu ya baterai saya habisnya di mana pas saya ngomong itu bagian apa. Oke dah, kita sambung aja di beberapa poin penting ya. Tadi saya ngomong sebelum saya menentukan jalur Wellery ini, saya sempetin dulu nonton YouTube itu teman-teman. Nonton YouTube, katanya jalur Wellery menuju Yogyakarta yang kita melewati Sukorejo, terus Parakan, kita akan tembus ke Temanggung ya. Itu katanya dingin, dan memang dingin teman-teman, apalagi nih suasananya ataupun sikonnya, situasi dan kondisinya habis diguyur hujan ya. Hawa dinginnya saya terasa ini nikmat banget, syahdu begini, tapi kalau dibalut dengan banyak kendaraan gini agak kurang berkesan teman-teman. Ini mah kayak ke pasar ini situasinya. Ya kita harap maklumi juga ya teman-teman, ini masih momentum Idul Fitri, hari raya keempat. Jadi jalur seperti ini memang ramai. Tapi biasanya kalau jalur di momen-momen hari-hari biasa gitu, ini jalur ya lumayan sepi gitu. Dan kita bahas lagi nih, kenapa saya mengambil jalur Wellery ini dibanding saya langsung terus dari arah Kendal. Karena kalau saya masuk kota Semarang, itu otomatis ketika saya pengen masuk ke kota Jogja, saya harus melewati jalur Ambarawa. Nah, jalur di situ tuh macet parah, dan agak keselnya juga itu jalur Pantura Semarang dimulai dari Pekalongan tuh lagi ada perbaikan jalan teman-teman, sehingga saya menghabiskan masa saya di atas kendaraan itu 20 jam. Itu dikarenakan dimulai dari Pantura Pekalongan itu ada perbaikan jalan, dan itu bikin saya kesal. Dan alhamdulillah di momentum arus balik dari Jakarta ke Jogja, saya mendapatkan suasana yang baru dan enak gitu, karena jalur Pantura sekarang udah bagus banget ya, hampir seperti jalan tol. Terima kasih kepada Pemda Jawa Tengah yang sudah mengurus dan yang sudah merawat jalan Pantura sehingga enak digunakan dan nyaman dilalui. Poin yang ketiga, ini pembahasan mengenai ini ya, konten yang kita upload di YouTube. Kalau misalkan kalian ataupun itu sebagai YouTuber pemula, terlebih kalian fokusnya di dunia motovlogging maksudnya, itu pasti tahu ketika kalian membuat sebuah video dan kalian menginput audio gitu, itu pegang aja omongan saya, kalian konten yang kalian upload di YouTube kalian itu bakalan kena hak cipta teman-teman, dan tidak akan dimonetisasi oleh YouTube. Itu dia nggak enaknya di YouTube itu. Jangan sampai kalian udah capek-capek bikin konten yang kalian setting sedemikian rupa, kalian lakukan tagging video, bahkan bisa berulang kali tagging videonya, dan tiba-tiba kalian sematkan audio di video itu. Hari pertama setelah kalian upload itu tidak ada apa-apa, masih normal-normal aja, dan banyak yang nonton ya, sampai ratusan orang yang nonton. Dan tiba-tiba di hari ketiga atau di seminggu kemudian ternyata ada notifikasi tuh di akun YouTube kalian, channel video Anda tidak layak untuk dimonetisasi karena kena copyright. Sakitnya bukan main, mau di delete. Sayang, semakin banyak kalian menonton video saya, maka semakin banyak saya akan beruang. Anda menonton, Anda beramal, karena duit yang akan saya hasilkan dari YouTube ini akan saya donasikan untuk keperluan sosial. Bukan hanya kepada manusia ya saya donasikan uang itu, tetapi kepada hewan ciptaan yang maha kuasa teman-teman, seperti kucing, monyet. Di daerah Merapi itu kan banyak monyet-monyet tuh. Nah, nanti saya kasih tuh monyet-monyet. Berapalah duit dari YouTube tuh, itu aja duit monetisasi saya sekarang cuman berapa teman-teman? 80.000. Sedih banget ya. Ada kecelakaan teman-teman. Ini kayaknya baru-baru aja ya. Ini baru-baru aja nih. Oh, pantesan ada kecelakaan teman-teman. Saya kira tadi ada apa ini kok macet parah di sini. Ternyata ada insiden mobilnya tadi ya. Terus yang kedua, poin yang kelima. Tadi kan saya mau mulai perjalanan ini dari Lenteng Agung ya. Terus saya lanjut ke Pantura. Itu kan jalur utama, itu adalah jalur pesisir utara
Pulau Jawa ya. Nah, kalau Pulau Jawa itu kan enak tuh, lurus, tidak ada hambatan. Terus di bagian tengah-tengahnya itu ada pembatas jalannya itu antara jalur yang sebelah kiri sama jalur sebelah kanan. Jadi orang tidak bisa asal potong. Kalau jalur-jalur yang kayak gini kan di lintas selatan itu tidak ada portalnya, tidak ada pembatas jalannya. Jadi orang bisa sekehendak hati untuk nyalip ataupun ngambil jalur orang lain gitu. Kalau saya melakukan perjalanan pulang dari Jakarta mau ke kota Jogja itu saya lebih prefer untuk ngambil jalur Pantura. Ini jalurnya sebenarnya cuma 2 jam ya, dikarenakan sini ini merah banget nih teman-teman. Di Google Map-nya ini tandanya merah banget ya, merah brutal ini. Berapa panjang ini kemacetannya? Dari satu titik yang tadi tuh kecelakaan orang itu, mobil ada insiden berimbas sampai ke depan sana. Saya kira jalur ini tuh lancar-lancar jaya, ternyata sama aja dengan jalur yang di Ambarawa itu ya. Tapi nggak apa-apa lah, untuk sebuah pengalaman ya. Saya biar tidak bosan nih melakukan perjalanan touring. Bisa jadi nanti kalau misalkan saya touring lagi, amin insya Allah. Tapi dalam situasi ataupun suasana yang berbeda. Mungkin saya udah punya istri gitu teman-teman. Kan kalau sekarang saya masih jomblo, masih sendiri gitu. Nah, kita lewat Muntung ya teman-teman ya, kita belok kiri. Oh ya, tadi kita udah di jalur yang macet itu, kita belok ke kiri teman-teman, ke arah Jalan Muntung. Inilah tidak enaknya kalau tidak punya holder HP ya di sini ya. Kalau ada holder di sini enak nih, bisa sambil Google Map, bisa sambil ngecas HP gitu. Dikarenakan saya tidak punya holder HP, saya menggunakan ini teman-teman. Ini namanya casing anti air, bisa dipakai untuk berenang juga teman-teman. Cuman bedanya ini saya kasih tempelan gurita ya, buat nempel di sini supaya bisa ngarahin saya dan saya bisa ngeliatin Google Map dengan gampang. Wih, jalurnya enak banget teman-teman di sini. Adem. Woo! Kita merdeka kita dari kemacetan teman-teman. Hahaha. Wih, ada longsor di sini teman-teman. Bahaya juga ya jalur-jalur seperti ini tuh. Perjalanan kita untuk sampai ke kota Jogja sekitar 2 jaman lagi teman-teman. Dan teruntuk kalian dimanapun kalian menonton dan melihat video saya, baik video apapun itu, jaga kesehatan kalian, jangan sakit-sakit karena kesehatan itu mahal teman-teman. Udah, kita akhiri dulu video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo teman-teman, ini sekarang kita udah sampai ke daerah mana? Ini kita mau belok ke kiri ya. Kita belok ke kiri teman-teman. Jadi saya berada di Kedu. Di sini sudah ada Rocket Chicken ya, udah kelihatan Rocket Chicken, udah. Cuman saya udah kenyang teman-teman. Tadi saya makan di Masjid Baitul Muttaqin itu 2 kali ya. Pertama saya makan nasi ayam. Harganya 14.000. Itu udah sama minum. Jadi nasi ayam itu 10.000 ya. Gila, murah banget ya. Berkah banget buat ibunya itu main jualan. Ibunya aja masih ingat sama saya. Terus yang kedua saya makan lagi, makan mie goreng 2 bungkus sama 1 telur. Udah deh, kenyang banget. Kenyang brutal lagi saya mah. Saya sengaja makan banyak-banyak begitu ya karena untuk melindungi ataupun membentengi diri saya dari namanya masuk angin. Kalau isi perut kita itu ada, kita sampai kenyang banget gitu kan. Memang ada efek samping ya kalau kita terlalu banyak makan gitu. Apalagi kalau kita berkendara sendirian ya, nggak ada teman ngobrolnya gitu, bisa ngantuk teman-teman. Tapi efek positifnya adalah kita nggak gampang masuk angin teman-teman. Itu enaknya. Jadi sampai ke kos-kosan kita langsung mandi. Kalau mau makan lagi, tidak harus kerok-kerokan gitu. Kalau dulu saya nggak makan pun dikit, makan soto doang, soto di tempat yang sama itu di Gringsing itu. Ya udah sampai di kos-kosan badan saya udah nggak kuat lagi tuh, nggak bisa ngomong, sakit semua. Karena itu salah saya sendiri ya teman-teman ya. Saya tidak memperhatikan pola makan ketika melakukan perjalanan touring. Menurut Google Map yang saya lihat itu, saya lihat sekilas ya. Bentar lagi kita mau masuk kota Magelang teman-teman. Yes, kota Magelang bentar lagi ya. Alhamdulillah Allah udah berikan saya kemudahan dalam melakukan perjalanan sehingga tidak terjadi apa-apa. Meskipun ya handuk saya hilang di jalan. Handuk hilang, ban motor saya udah gundul. Kita lurus saja teman-teman ke arah kota Magelang. Ini Olive ini kayaknya menggoda ini. Tapi saya udah makan ayam teman-teman. Nanti aja lah kalau udah sampai Jogja kita makan Olive.
kayaknya kalau nggak makan olive masuk Jogja itu agak kurang srek gitu, gimana gitu. Karena olive itu kan makanan khasnya Jogja. Gudeg itu mah lewat. Yang pertama kali adalah olive. Olive adalah makanan khas kota Jogja. Ingat itu. Di olive fried chicken, di olive fried chicken, ayam gorengnya enak, semua pasti suka gitu. Oh ini orang udah maghrib, saya belum maghrib. Atau kita jamak aja ya? Jamak aja lah teman-teman. Soalnya saya kan sedang dalam perjalanan ya, dapat keringanan dong. Ini kita belok ke kiri teman-teman, ke arah Secang, Magelang. Ini satu arah ya. Kalau udah satu arah begini mah enak ya. Ini masih satu jalur ya teman-teman ya, bukan dua jalur. Semoga aja di sini ada olive ya. Karena setahu saya yang di daerah Muntilan itu ada olive fried chicken, tapi nggak bisa makan di tempat, dia take away. Oke teman-teman, kita akan sambung lagi kalau udah sampai di daerah Muntilan ya. Ini bentar lagi, nggak lama sih kita udah mau masuk kota Muntilan. Bukan kota sih, kabupaten, kecamatan Muntilan. Karena Muntilan itu dia kelasnya kelas kecamatan ya. Kecamatan atau kabupaten Muntilan ya, saya kurang tahu juga. Kalau dirasa ya kita tidak bisa melakukan sholat maghrib tepat waktu, dikarenakan kita sedang berpergian jarak jauh ya, ini jauh banget ini mah, hampir mau setengah hari kita perjalanan ya. Kita nanti sholatnya jamak aja lah di kos-kosan ya. Oke teman-teman, bye bye. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang saya sudah masuk ke daerah Secang, Magelang. Senang banget saya mah, udah bentar lagi mau masuk ke kota Jogja ya. Perjalanan kita ini sudah menempuh durasi sekitar 14 jam lebih ya. Saya juga kurang tahu ini pastinya 14 jam lebih sedikit atau lebih banyak ya. Nih kita anjing, orang tolol, goblok banget anjir, setan asu. Itu orang goblok banget anjir. Kita samperin orangnya, mana dia? Ngapain kenceng-kenceng ngap? Nggak tahu tempat loh. Udah tahu macet begini malah kenceng-kenceng kon, goblok. Nah ini kita udah masuk kota Magelang nih. Iya bener, kita baru masuk kota Magelang. Tapi alhamdulillah kita udah nemu jalan gedenya gitu. Ya tidak sia-sia lah kita ngandelin Google Map ya. Dorong ngap, ya dorong. Sampai nemu pom bensin pokoknya. Dorong terus. Aduh lucu banget, momen-momen kocak gua nih. Didorong motornya. Bensinnya habis, tepat banget lagi di pom bensin dia. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di pertigaan tadi. Aku nggak tahu juga daerah mana ini. Daerah 3 ini saya tadi suruh belok ke kiri teman-teman. Suruh belok ke kiri. Nah kita terus ke sana itu belok. Kita ambil lewat sini teman-teman. Oh iya lewat sini ya, bener-bener lewat sini. Saya agak-agak lupa ingat gimana gitu. Ini tadi saya ngerasain udah agak gerimis ya teman-teman ya. Halo ngap, kita udah sampai di kota Magelang. Nah ini sekarang tujuan kita pengen ke kota Jogja ya. Jadi kita ngelewatin beberapa daerah lagi. Yang pertama itu adalah Blabak, Muntilan. Habis itu barulah kita masuk ke daerah Jalan Jogja Magelang. Ini sekitar 35 menit lagi ya teman-teman ya. Malam minggu di hari raya keempat. Jadi kalau hari raya besok itu udah hari raya ke-5 ya, hari Ahad ya. Tadi sedikit udah agak gerimis teman-teman. Cuman ya nggak turun hujan alhamdulillah ya. Jadi teman-teman itu kan ada 3 ruas ya, 1, 2, 3 ini. Saya pengen ke arah jam 2 sana itu, ke kota Jogja itu. Kita kasih lampu sen kanan. Semoga nanti udah sampai nih ada air hangat ya, bisa kita pakai buat mandi. Oh jalannya dialihkan teman-teman ke arah Kopeng. Jadi kita nggak bisa belok ke arah bisa ding, bisa ya? Saya kurang tahu juga itu, bisa lewat nggak di situ. Nanti kita lihat dulu ya, itu bisa nggak ke sana ya? Apa dialihkan ya ke arah Kopeng ya? Jalan terus, berarti kita kalau lurus itu ke arah mana? Nih jangan sampai jalannya nggak bisa lewat kita di sini. Oh bisa ding, ya kita bisa lewat di sini teman-teman. Yes, akhirnya kita lewat jalan utama. Gak usah jauh-jauh kita ke lewat Kopeng, ngapain? Dingin banget lagi daerah sana. Kita lewat sini aja bos. Tet. Hai ngap. Udah, gue duluan ya. Bye-bye. Menghibur diri sendiri. Nah sekarang saya udah masuk ke daerah Blabak ya. Di depan sana itu pertigaan Mungkit ya.
Nah, bentar lagi saya mau masuk ke daerah Jogja. Ini alhamdulillah ya, hujannya udah turun lebih dulu. Jadi saya nggak kena hujan teman-teman. Kita pas pergi dari Jogja ke Jakarta nggak kena hujan, pulang pun kita nggak kena hujan. Kan mantep tuh. Itulah berkahnya kalau kita sebelum memulai perjalanan kita doa dulu, sholat safar dulu, minta keringanan dan kemudahan di perjalanan. Ini salah satu keringanan dan salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada saya. Bukan hanya kepada saya, mungkin ada ratusan orang, bahkan jutaan orang yang meminta hal yang serupa ya, dan dikabulkan. Ya, kalau misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun belum diberikan kemudahan ataupun keringanan, ya kita pandai-pandai kita lah istirahat dulu atau rehat sejenak di tepi-tepi jalan. Kita santai-santai dulu, makan, minum gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman, sekarang udah sampai di Sleman City Hall ya. Tadi saya di belakang itu ada Sleman City Hall. Ini alhamdulillah saya udah masuk ke Jalan Magelang. Saya sebenarnya pengen lewat situ, cuman karena situ kelihatannya banjir, jadi saya membatalkan dan mengurungkan niat saya untuk belok ke kanan. Kita mau ijo ngap bentar lagi. Ayo, Jos. Nah, sekarang kita di depan udah masuk ke Terminal Jombor ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Konanindo. Saya sudah sampai di kota Jogja ya, di flyover yang dekat dengan universitas. Nah, udah terlalu lama itu ya teman-teman ya. Ini saat ini saya udah masuk ke daerah kosan saya jam 8 malam. Saya memang sengaja agak melambat ya, dikarenakan situasi lalu lintas yang mengharuskan saya untuk memperlambat laju kendaraan saya. Karena sini tadi hujan teman-teman, habis dilanda hujan, dan alhamdulillah saya nggak dapat hujan ya selama perjalanan ini. Cuman kena dampak dari hujan itu, yaitu genangan air yang ya nyiprat-nyiprat gimana gitu. Ya, kita udah sampai di perempatan. Perjalanan kita 16 jam tanpa henti sampai motor saya rusak nih teman-teman. Jadi bagian saklar nih, klakson sama lampu tembak itu nggak nyala teman-teman. Nah, sekarang kita habis ini mau mandi dulu ya. Lama banget gila perjalanannya. Untung tadi hujan teman-teman. Kalau nggak hujan tuh badan saya ini rada gerah ya. Kalau hujan gini kan jadi dingin. Jadi kalau mau mandi pun nggak apa-apa. Paling cuma cuci muka ya. Ya, udah berubah ya. Banyak perubahannya. Kena polisi tidur. Pakai strik lah bos. Aku pengen beli minuman dulu di AA. Udah buka belum ya? Kita akan lihat apakah AA Burjo udah buka atau belum ya teman-teman ya. Ternyata belum buka besti. Aduh. AA Burjonya buka tanggal 20 April. Tanggal 20 April dia buka. Lama banget. Nah, Sobat Konanindo, pada malam ini hari Sabtu tanggal 13 April 2024 ya, saya telah sampai di kota Jogja, tepatnya di daerah Gamping Kidul pada pukul 8 malam nih. Dengan begini telah selesai perjalanan touring Jakarta-Jogja dalam rangka arus balik lebaran 2024. Jikalau ada yang ingin kalian tanyakan perihal apapun itu yang berkaitan dengan perjalanan touring Jakarta-Jogja ataupun sebaliknya, silahkan tinggalkan komentar Anda. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah kalian sisihkan untuk menonton video Konanindo. Sekiranya ada ucapan yang kurang berkenan selama kalian menonton video saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan dukung terus Konanindo dengan mensubscribe kanal ini. Terima kasih banyak Sobat Konanindo, bye-bye.